Dinkes Pati genjot vaksinasi polio sasar ratusan ribu anak. 3 kendaraan terlibat kecelakaan di Tasiksono. Harga kedelai melejit, pengrajin tahu tempe curhat ke Puan. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Jumat 12 Januari 2024 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di Desa Tasiksono, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang pada Jumat pagi. Kecelakaan melibatkan 3 mobil SUV yakni Grand Max, Innova, serta Pajero. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun kedua pengemudi Grand Max dan Innova harus dilarikan ke rumah sakit. Sekitar pukul 9.30 tadi kecelakaan terjadi di Rembang, tepatnya di Desa Tasiksono. Adapun yang terlibat kecelakaan tersebut yakni KBM Grand Max, Innova, serta Pajero. Konfirmasi dari pengemudi Pajero bahwa dirinya hendak menjemput anaknya yang pulang dari sekolah, namun naas ia terlibat kecelakaan di Tasiksono Lasem. Adapun kronologi kejadian yakni kendaraan Grand Max yang melaju dari timur dari arah Surabaya hendak ke Semarang menempel di belakang Pajero, lalu tak lama Grand Max tersebut menyalip. Namun naas tak sampai hingga akhirnya adu banteng dengan Innova. Grand Max yang oleng akhirnya menabrak Pajero. Saat ditemui di lokasi, Ibtu Hengki selaku Kadit Gakum menyampaikan bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 3 mobil dan tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Namun saat ini kedua pengemudi Grand Max dan Innova dirawat di rumah sakit terdekat. Dari mobil KBM Daihatsu ya, dari arah Surabaya masuk ke Semarang. Saat itu dia melaju, di depannya ada mobil Pajero warna putih. Setelah dia menyalip, ternyata dia tidak nyampe dari arah Semarang menuju Surabaya ada KBM yaitu Innova. Karena tidak nyampe, akhirnya kenalah Innova. Hengki menambahkan saat ini masih mendalami peristiwa tersebut dengan nantinya meminta keterangan dari ketiga pengemudi mobil yang terlibat kecelakaan. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, belasan pekerja menyegel sebuah proyek pabrik di Brebes. Mereka menyegel proyek pabrik lantaran biaya pengurukan dan pemagaran keliling proyek pabrik belum dibayar secara penuh atau belum dilunasi. Belasan pekerja yang mendatangi dan menyegel proyek pabrik adalah pekerja pabrik CVDNJ Profesional. Mereka menyegel proyek pembangunan pabrik PT WY Bangun Indonesia atau WBI di Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung Brebes. Penyegelan terhadap pabrik yang masih dalam proses pembangunan ini dilakukan lantaran para pekerja dari CVDNJ Profesional belum dibayar penuh oleh PT WBI. Mereka menuntut agar tagihan pekerjaan sebesar 2,9 miliar rupiah segera dilunasi. Menurut perwakilan CVDNJ Profesional Cahya Budiono, pihaknya menjadi pelaksana proyek pengurukan dan pembuatan pagar keliling PT WBI sejak Februari 2023. Pihaknya sudah berulang melakukan penagihan tapi hasilnya selalu nihil. Sudah melaksanakan 100% sampai sekarang belum ada pembayaran yang full. Nah, dan kekurangannya itu sekitar total dengan adendum itu 2,9 miliar. Saya pengen menuntut hak saya karena tidak sesuai dengan perjanjian di SPK tersebut. Sudah membayar berapa ini dari pihak? Dari pihak WBI lewat Darman ke saya udah bayar sekitar 80%. Dan sisa penagihan itu tinggal 20% dan plus adendum. Berapa totalnya itu? Jadi 2,9 M. Sementara itu, bagian legal PT WBI Teguh saat dikonfirmasi lewat WhatsApp menyatakan bahwa intinya untuk pengerjaan urukan
Urutannya SPK turun dari owner PT GEI kepada CV Tunas Utama Perkasa atau TUP. Kemudian CV TUP bekerja sama dengan CV DNJ Profesional. Menurut Teguh, pengerjaan urukan sudah selesai dan pembayaran sudah lunas. Sedangkan untuk pengerjaan pagar keliling baru dibayarkan sekitar 80%. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Polres Kota Tegal bersama jajaran Forkompimda memusnahkan ratusan knalpot brong. Knalpot yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan operasi lalu lintas selama sepekan terakhir. Pemusnahan lebih dari 500 knalpot brong dilakukan dengan cara memotong knalpot menjadi beberapa bagian menggunakan gergaji listrik. Ratusan knalpot yang dimusnahkan merupakan barang bukti hasil operasi selama sepekan terakhir yang dilakukan jajaran Satlantas Reskrim dan Sabhara. Dalam operasi yang digelar siang malam, petugas menjaring ratusan sepeda motor berknalpot bising tersebut. Polusi, kan tadi kita lihat tuh Pak Wali juga blayer-blayer, itu asapnya seperti itu, kemudian juga bisingnya seperti itu, dan juga ternyata tadi dijumpai ada beberapa yang kreatif, bisa disetting seperti itu. Nah ini mengelabui petugas. Nah ini dengan keberadaan rekan-rekan ini diharapkan hal ini tidak terjadi lagi. Nanti pihak-pihak yang terkait ini memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada mahasiswa, kepada anak didik, dan diharapkan ini juga edukasi ini, sosialisasi ini akan diteruskan ya, kepada organisasi otomotif ya, antaranya seperti seperti FOBM, dan juga tentunya ini terkhusus untuk komunitas-komunitas motor. Pemberantasan knalpot brong masif dilakukan Polres Tegal Kota guna menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat, khususnya menjelang pelaksanaan kampanye terbuka Pilpres 2024. Polisi akan tegas menindak pengendara motor yang kedapatan menggunakan knalpot brong. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, ya komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi,
segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, nggak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini terkait dengan ditetapkannya Jawa Tengah dalam kondisi kejadian luar biasa atau KLB polio. Dinas Kesehatan Dinkes Pati menetapkan status siaga. Vaksinasi polio bakal digelar serentak 2 putaran dengan menyasar seluruh anak usia 0 hingga 7 tahun tanpa pandang status kelengkapan imunisasi. Pasca penemuan suatu kasus polio di Kabupaten Klaten yang menjadikan ditetapkannya kejadian luar biasa di Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Pati menetapkan status siaga di wilayah kerjanya. Mulai tanggal 15 hingga 21 Januari mendatang bakal dilakukan imunisasi secara serentak. Selanjutnya dilakukan putaran kedua pada 15 hingga 25 Februari. Vaksinasi bakal menyasar 128.526 anak usia 0 hingga 7 tahun di Kabupaten Pati, baik yang sudah maupun belum mendapatkan vaksinasi polio. Dr. Aviani Tritanti Venusia selaku Kepala Dinas Kesehatan Pati menuturkan ditargetkan 95% vaksinasi di tiap putarannya. Di putaran kedua diberikan waktu 5 hari untuk menyisir anak-anak yang terlewat. Dalam 2 kali putaran di bulan Januari nanti tanggal
15 Januari sampai tanggal 21 Januari dan ditambah 5 hari untuk sweeping. Ya, sweeping itu kan kalau ada yang kejajar kemarin sakit nggak bisa gitu ya. Jadi yang ditetesi imunisasinya pakai tetes, nggak sakit ini dan gampang gitu ya, rasanya juga enak. Ditetesi itu ada anak-anak yang sehat usia 0 sampai 7 tahun. Pihaknya berharap masyarakat kembali tergerak untuk lebih menggiatkan pola hidup sehat dengan selalu mencuci tangan dengan sabun dan menjaga sanitasi lingkungan yang baik. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, berkurangnya alokasi anggaran pupuk bersubsidi membuat petani kelabakan. Mereka hanya mendapatkan alokasi separuh pupuk bersubsidi dari kebutuhan, sementara harga pupuk non-subsidi mencapai 5 kali lipat. Pengurangan alokasi pupuk subsidi secara drastis membuat petani kelabakan untuk memperoleh pupuk. Dalam SK Gubernur nomor 521.34/59 alokasi pupuk urea sebanyak 21.461 ton dan pupuk NPK 15.844 ton. Atau jika dikalkulasikan pencapaian untuk pengajuan pupuk urea 52% dan pupuk NPK 29%. Salah satu petani Kamelan menuturkan kondisi ini cukup menyulitkan. Lantaran kebutuhan 1 hektar sawah bisa mencapai 4 kuintal pupuk urea dan 3 kuintal pupuk NPK. Sementara harga pupuk non-subsidi bisa 5 kali lipat dari harga pupuk subsidi. Membeli pupuk non-subsidi itu jelas akan menambah biaya produksi. Berarti ini menyulitkan ya, untuk petani. Bisa dikatakan gitu, memang menambah kesulitan bagi petani. Sementara kalau di pasaran itu berapa Pak harganya Pak? Untuk harga pupuk non subsidi itu kan hampir 5 kali lipat dibandingkan yang subsidi, 4 kali lipat lah. Nikantri Mainingrum selaku Kepala Dispertan Pati menjelaskan kebijakan pengurangan subsidi pupuk berasal dari pemerintah pusat yang disinyalir akibat kenaikan harga, impor, dan pengaruh perang Ukraina. Yang didapatkan dari pusat ya seperti itu. Jadi masalah penurunan alokasi ini ya mungkin karena anggaran juga gitu ya, kenaikan harga juga karena masih impor kita ya bahan baku itu dengan adanya kemarin perang Ukraina ini juga berpengaruh juga karena bahan bakunya kita juga masih ambil dari luar. Jadi sementara ya itu yang bisa disampaikan ke petani. Pihaknya berharap ke depan para petani dapat mengembangkan inovasi untuk dapat menghemat pupuk seperti penggunaan Piosaka sebagai elisitor yang dapat menghemat pupuk sebesar 50%. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pengrajin tahu dan tempe di Salatiga curhat ke Ketua DPR RI Puan Maharani saat berkunjung di Kali Taman, Kecamatan Sidorejo. Pengrajin mengeluhkan naiknya harga kedelai. Selamat datang Papua Merdeka! Kunjungan kerja Ketua DPR RI Puan Maharani di Kali Taman, Kelurahan Sidorejo, Kota Salatiga dimanfaatkan pengrajin tahu di Kota Salatiga untuk mengadu masalah tingginya harga kedelai yang terus mengalami kenaikan. Saat ini harga kedelai mencapai Rp11.900, sebelumnya di kisaran Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Kunjungan kerja Ketua DPR RI ini diharapkan memperhatikan industri rakyat kecil yang memberikan solusi mahalnya harga kedelai yang ada di pasaran. Menurut Puan Maharani, DPR RI akan duduk bersama kementerian terkait untuk mencarikan solusi terkait tingginya harga kedelai. Salah satu solusi sementara seperti Kota Salatiga dengan memberikan subsidi harga kedelai. Insya Allah ke depan akan ada, kalau belum ada solusi yang terbaik, kita akan carikan solusi sementara, yaitu insya Allah ada subsidi buat UMKM. Dugaannya apa Bu nih Bu, kenaikan harga ini Bu? Ini sangat masalah yang sangat banyak, saya juga sangat kompleks
Jadi tentu saja saya nggak bisa menjawab sekarang karena itu koordinasi dengan pihak kementerian terkait. Ini masalah di pemerintah. Bentuk bantuan seperti apa Ibu? Ya kalau di sini kan bantuan itu memberikan subsidi berapa? 300 juta untuk 150 ton. Sebelumnya 200. Tapi kan ini hanya bisa dilakukan sementara ini. Jadi saya berharap ini nantinya bisa dilakukan di semua daerah yang ada di Indonesia yang banyak UMKM termasuk. Di Kota Salatiga sendiri, pemerintah daerah telah memberi subsidi pembelian kedelai 300 juta rupiah untuk kedelai 150 ton. Puan berharap ini dapat dilakukan di daerah lain. Dari Salatiga, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari,
aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kavamart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kavamart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kavamart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Pasar tradisional Desa Telogo Harum, Kecamatan Bendari Jaksa, Kabupaten Pati akan segera dipindah. Pasalnya, pasar yang baru sudah selesai dalam tahap pembangunannya. Pembangunan pasar baru Telogo Harum berlangsung kurang lebih selama 2 tahun. Dengan dibangunnya pasar baru ini, para pedagang diharapkan bisa berjualan lebih kreatif lagi dan pengunjung lebih ramai. Mujib salah satu warga Telogo Harum meyakini pembangunan pasar baru dapat menaikkan sektor ekonomi para pedagang pasar maupun daerah. Itu dengan memperbaiki pasar rakyat. Jadi kan begini Mas ya, letak kemajuan dari sebuah daerah itu kalau wirausahanya banyak. Sementara tempat untuk berwirausaha adalah pasar. Jadi sangat tepat kalau kemudian pasar rakyat dikembangkan untuk menjadi pusat perekonomian rakyat. Sementara itu Muhammad Manaf selaku Kepala Desa Telogo Harum menjelaskan dibangunnya pasar baru dikarenakan pasar yang lama sudah tidak memungkinkan menampung pedagang yang semakin banyak. Dari situlah dirinya mengusulkan pembangunan pasar baru dari dana desa yang dibantu oleh aspirasi. Pihaknya pun meminta agar 300 pedagang pasar tanpa terkecuali menempati pasar yang baru, baik itu pedagang lesehan maupun yang di dalam ruko. Karena dengan banyaknya pedagang pasar yang lama tidak muat, akhirnya ditambah. Alhamdulillah jalan 2 tahun ini pasar bertambah, penambahan di 28 kios sudah ada. Ini nantinya akan ada berapa pedagang di sini Pak? Ini untuk sementara pedagang lesehan sekitar 300 dan untuk kiosnya sekitar 35 kios dan penambahan ini ada 28 kios. Muhammad Manaf menambahkan dengan adanya pasar baru ini diharapkan dapat menambah PAD Desa Telogo Harum dan memberikan ruang bagi masyarakat agar dapat berjualan di tempat baru. Dari Pati Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kurangi tingkat pengangguran, LPK PT Palapa sosialisasikan pelatihan bahasa Jepang ke SMK dan SMA se-Kabupaten Pati. Lembaga ini konsen dalam memberikan pelatihan bahasa Jepang sekaligus penyaluran ke Jepang. Izin 1, 2, 3. Guna menekan angka pengangguran, LPK PT Palapa Muda Indonesia gencar sosialisasikan pelatihan bahasa Jepang ke seluruh SMA dan SMK di Kabupaten Pati. Sosialisasi digelar di Aula Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati.
Sosialisasi ini sebagai bentuk kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja Pati dengan lembaga resmi yang memberangkatkan tenaga kerja ke Jepang, serta Badan Perlindungan dan Pelayanan Pekerja Migran atau BP3MI Jawa Tengah. Dari kegiatan ini maka kepercayaan masyarakat semakin meningkat bahwa LPK PT Palapa Muda Indonesia di Pati ini telah memiliki izin sending organization atau izin yang bisa memberangkatkan langsung tenaga kerja ke Jepang. Selain itu, LPK PT Palapa Muda Indonesia juga telah mengantongi akreditasi pelatihan atau LALPK dari Kemenaker. Lembaga ini juga sudah bersinergi dengan Disnaker Kabupaten Pati, Disnaker Provinsi Jawa Tengah, Kemenaker RI dan juga BP3MI Jawa Tengah serta BP3MI Pusat. Kegiatan ini sebagai wujud mendukung program pemerintah dalam mengurangi pengangguran serta mengirimkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri secara formal dan melindungi hingga pekerja migran tersebut kembali ke Indonesia. Harapannya semua siswa SMA SMK di Pati yang mengikuti acara tersebut bisa mengetahui dan membagikan informasi bahwa ke Jepang melalui jalur formal bisa melalui LPK PT Palapa Muda Indonesia. LPK PT Palapa Muda Indonesia membuka lebar kerjasama ke berbagai sekolah dengan memberikan ekstrakurikuler bahasa Jepang secara gratis untuk kelas 12 dan setelah lulus bisa melanjutkan kembali. Raga Rohmatullah selaku founder LPK PT Palapa Muda Indonesia menuturkan pihaknya fokus pada pelatihan sekaligus penyaluran tenaga kerja dan telah membantu memfasilitasi 300 orang untuk bekerja di Jepang secara legal. Pelatihan budaya, pelatihan skill, tentunya sampai mereka ini bisa berangkat ke Jepang. Kalau sejauh ini sejak didirikan tahun 2022 sudah memberangkatkan berapa ratus orang? Tepatnya di 2021 1 Februari dengan nama awal LPK Bujung Tomo. Kita berganti menjadi LPK S Palapa Muda Indonesia, sekarang sudah PT Palapa Muda Indonesia. Itu kita sudah kurang lebih memberangkatkan 300-an orang, membantu memfasilitasi 300-an orang untuk bekerja ke Jepang secara legal tentunya. Untuk sasaran sendiri nanti kelas 2 atau kelas 3 SMA atau nanti seperti apa? Sasaran jelas kita untuk segala kelas. Jadi kalau memang kelas 1 sudah ada peminatan biar diberikan ekstra, kelas 2 juga sama. Tentunya terfokus di kelas 3 yang mungkin akan lulus atau alumni yang memang berkenan untuk merubah nasib hidup di Jepang. Lembaga yang telah memiliki kantor di Osaka, Jepang ini pun rutin melakukan monitoring serta pembinaan bahasa secara daring pasca tersalurkannya para tenaga imigran Indonesia. Pujiono selaku BP3MI Jawa Tengah menjelaskan gelaran tersebut merupakan sinergisitas antara Bursa Khusus Kerja, Disnaker Pati serta LPK PT Palapa Muda Indonesia untuk memberikan edukasi dan informasi cara bekerja di luar negeri yang benar. Sosialisasi ini tentunya masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri tidak akan terjebak mengikut sindikat. Nah, yang tentunya sindikat calo itu merugikan masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri. Hari ini kita berikan sosialisasi agar masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri bisa melalui jalur prosedural, melalui Dinas Tenaga Kerja dengan LPK yang benar, kemudian dengan bagaimana cara mendapatkan informasi termasuk ke BP3MI Jawa Tengah. Sementara itu, Bambang Agus Yunianto, Kepala Disnaker Pati mengungkapkan jumlah tenaga kerja yang magang di Jepang asal Kabupaten Pati di tahun 2023 terdapat peningkatan dengan total 270 orang. Sementara di tahun 2022 terdapat 150 orang. Untuk ini menjaring dari alumni SMK atau SMA yang bersangkutan yang belum punya atau belum mendapatkan pekerjaan. Nah, dalam forum ini kita bermitra atau berkolaborasi dengan LPKS Palapa Muda Indonesia, yang mana LPKS Palapa Muda Indonesia ini yang sudah punya SO pemagangan di Jepang atau bekerja di Jepang. Salah satu peserta, Fitri Maria Ulfah, yang juga Kepala Sekolah SMA PGRI 2 Kayen, mengaku tertarik untuk bekerja sama dengan LPK PT Palapa Muda Indonesia.
Lembaga tersebut dinilai selaras dengan program sekolah serta menyiapkan siswa-siswi untuk siap melanjutkan ke perguruan tinggi serta bekerja. Kami juga akan bekerjasama dengan apa yang tadi disampaikan oleh PT Palapa Muda Indonesia, khususnya dalam bidang pembelajaran bahasa Jepang. Dan kami juga ada pembelajaran bahasa Korea, akan menambahkan sasaran baru yaitu menambahkan program pembelajaran bahasa Jepang di pembelajaran. Fitri Maria menambahkan sosialisasi ini dapat membantu pihak sekolah menjembatani antusiasme siswa-siswi yang berkeinginan bekerja di luar negeri, terutama di Jepang. Dari Pating, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Desa Tasiksono, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jumat pagi. Kecelakaan melibatkan 3 mobil SUV yakni Grand Max, Innova, serta Pajero. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun kedua pengemudi Grand Max dan Innova harus dilarikan ke rumah sakit. Berkurangnya alokasi anggaran pupuk bersubsidi membuat petani kelabakan. Mereka hanya mendapatkan alokasi separuh pupuk bersubsidi dari kebutuhan, sementara harga pupuk non-subsidi mencapai 5 kali lipat. Pasar tradisional Desa Telogo Harum, Kecamatan Bendari Jaksa, Kabupaten Pati akan segera dipindah. Pasalnya, pasar yang baru sudah selesai tahap pembangunannya. Polres Kota Tegal bersama jajaran Forkompimda memusnahkan ratusan knalpot brong. Knalpot yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan operasi lalu lintas selama sepekan terakhir. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Putri Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit dari hadapan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.